Hai movie lovers, selamat datang di channel Spot Movie. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan salah satu film animasi legendaris milik Disney Pixar ini. Ya, film Up. Salah satu film animasi legendaris yang bahkan sampai mendapatkan penghargaan Oscar. Wah, luar biasa banget loh. Film ini memiliki banyak pesan moral dan juga banyak sekali alurnya yang kadang membuat kita tertawa terbahak-bahak dan kadang juga sampai ikut ingin menangis karena menonton film ini. Serta dalam film ini terdapat banyak sekali pesan moral yang ingin disampaikan oleh film ini. Menceritakan tentang seorang kakek tua yang ingin mewujudkan janji istrinya yang sudah meninggal. Lalu, kakek ini bertemu dengan seorang bocah dalam petualangannya. Good afternoon. My name is Russell. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk, ikuti sampai habis Sobat Movie. Cerita dimulai dari kehidupan seorang anak berusia 8 tahun bernama Carl Fredricksen yang menonton video dokumenter seorang penjelajah bernama Charles Muntz. Fredricksen sangat mengidolakan Charles Muntz karena keberanian berpetualangnya di Amerika Selatan, tepatnya di Venezuela menggunakan balon Zeppelin bersama anjing-anjingnya. Di film dokumenternya itu, Charles Muntz diperlihatkan pulang membawa kerangka burung eksotis raksasa yang katanya ditemukan di Paradise Falls. Namun, penemuan Charles Muntz dianggap mengada-ngada sehingga keanggotaannya dicabut sebagai penjelajah karena dianggap memalsukan kerangka. Charles pun bersumpah akan membawa hidup-hidup burung itu langsung dari habitatnya di Paradise Falls. Suatu hari ini, Carl bertemu dengan seorang gadis bernama Ellie di sebuah rumah tua. My name's Ellie. Di mana Ellie ini juga sangat mengidolakan Charles Muntz, sama seperti Carl. Hey, I don't bite. Mereka kemudian membuat sebuah klub petualangan yang terdiri dari dua orang aja ya, yaitu Carl Fredricksen dan Ellie. Suatu ketika, Ellie mendatangi Fredricksen Hey, kid! Thought you might need a little cure now. dan membuat janji bahwa suatu saat nanti Fredricksen akan membawanya ke Paradise Falls. Cross your heart. Do it! Dari sinilah kehidupan dan kebersamaan Carl Fredricksen dan Ellie dimulai. Mereka pun akhirnya menikah, Ellie yang hiperaktif dan Fredricksen si pendiam. Rumah tua tempat mereka bermain dulu diubah menjadi tempat tinggal mereka setelah menikah. Hari demi hari mereka jalani dengan bahagia sampai suatu ketika Ellie mengalami keguguran dan tidak dapat memiliki anak. Ellie dan Fredricksen sangat terpukul saat itu. Namun, Fredricksen teringat janjinya kepada Ellie untuk membawa Ellie pergi ke Paradise Falls, negeri yang hilang. Mereka menabung agar bisa pergi ke Paradise Falls sampai di saat mereka menua. Dan di saat Carl ingin memberikan kejutan kepada Ellie, Ellie jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal dunia. Fredricksen sangat terpukul karena kehilangan Ellie. Dia melanjutkan kehidupan tuanya sendirian. Lalu hari demi hari berlalu, banyak gedung baru telah dibangun di sekitar rumah Fredricksen. Dan Fredricksen sendiri tidak ingin pindah dari rumah yang ia tinggali walaupun sudah mau digusur oleh gedung-gedung di sekitarnya. Nah, pada saat itu tuh, dia bertemu dengan seorang anak penjelajah alam atau istilahnya pramuka yang bernama Russell yang ingin membantu Fredricksen. Good afternoon. My name is Russell. Nah, ini anak gimana sih? Mau aja disuruh nyari burung yang bernama Snipe, padahal nyatanya burung itu nggak ada. Ya, tapi akhirnya dia mencari-cari burung itu. Nah, si Fredricksen yang saat itu melihat ada alat berat yang merusak rumahnya langsung mendatangi orang tersebut. Dan karena kejadian tersebut, Fredricksen harus merelakan rumahnya digusur dan dia dipindahkan ke panti jompo. Dia pulang dengan perasaan sedih. Dan pada malam harinya, Fredricksen menemukan buku catatan milik Ellie. Ia teringat janji masa lalunya dengan Ellie untuk membawa Ellie pergi ke Paradise Falls. Fredricksen tidak hilang akal dan merencanakan sesuatu malam itu. Dan keesokan paginya, Tara, rumah Fredricksen terbang. Dengan bermodalkan ribuan balon helium, Fredricksen menerbangkan rumahnya. Tidak lupa juga dia memasang layar menggunakan gorden dan pengarah dengan penggiling kopi. Semuanya berjalan lancar sampai Hi, Mr. Fredricksen.
Nah, Russell yang saat itu ikut dengan Fredrickson melihat ada awan hujan atau awan cumulonimbus yang menyebabkan cuaca tiba-tiba berubah. Fredrickson sempat pingsan dalam kejadian itu. Dan bagaimana dengan rumahnya? Rumah Fredrickson dikemudikan oleh Russell dengan bermodalkan keberanian membantu orang tua dan GPS yang dia bawa. Rumah tersebut sudah berada di atas awan. Fredrickson yang sudah sadar langsung memutus beberapa balon helium untuk menurunkan ketinggian rumah tersebut. Nah, dikiranya sih masih jauh dari permukaan. Tiba-tiba rumah Fredrickson sudah dekat dengan permukaan. Dia pun terpental dengan Russell ketika rumahnya menyentuh permukaan. Fredrickson dan Russell mengejar rumah tersebut dan untungnya rumah Fredrickson masih bisa diselamatkan walaupun mereka hampir terjatuh ke jurang. Dan di bagian inilah Fredrickson melihat keindahan Paradise Fall yang telah lama diimpikannya. Fredrickson yang saat itu tidak bisa naik ke rumahnya memilih untuk mengikuti saran Russell untuk membawa rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke Paradise Fall. Jarak yang ditempuh cukup jauh untuk menuju Paradise Fall dengan balon helium yang akan habis selama 3 hari lagi. Kemudian cerita dilanjutkan dengan penampakan seekor burung yang mirip dengan burung unta yang tengah dikejar oleh 3 ekor anjing. Nah, pengejaran itu sia-sia karena anjing yang mengejar burung tersebut terganggu oleh suara alat pendengaran milik Fredrickson. Russell yang saat itu kelelahan dan ingin buang air merengek kepada Fredrickson. Fredrickson pun mengizinkan Russell untuk buang air yang disertai dengan pertanyaan nyeleneh dari Russell. Setelah lega buang air, Russell menemukan jejak kaki burung yang dikiranya itu snipe. Dia mengikuti jejak kaki itu dan sampai akhirnya dia bertemu dengan seekor burung yang ia pikir itu adalah snipe. Burung itu sangat menyukai coklat yang diberikan oleh Russell. Russell memberi nama burung itu Kevin dan kemudian menunjukkannya kepada Fredrickson. Fredrickson mengusir burung itu, namun burung itu malah dipancing oleh Russell untuk mengikuti mereka dengan coklat. Nah, pada saat cuaca sedang berkabut, Fredrickson mendengar suara seorang laki-laki dari kejauhan yang ternyata itu adalah anjing bernama Doug. Doug dapat berbicara karena kalung yang dipasang oleh tuannya. Kevin pun muncul karena merasa terancam oleh keberadaan Doug. Dan benar saja, si Doug ini ternyata ingin membawa Kevin pergi sebagai tahanannya. Namun, Russell tidak membolehkannya. Nah, ketiga anjing yang tadinya mengejar Kevin diperlihatkan. Mereka adalah Alpha, Beta, dan Gamma. Nah, si Alpha ini yang lucu. Badan anjing ini kekar, tapi suaranya tuh kayak chipmunks. Mungkin alatnya rusak kali ya? Mereka menghubungi Doug dan melihat Doug sudah bersama burung yang mereka incar selama ini. Doug pun terus memohon kepada burung itu untuk menjadi tawanannya. Namun, Russell tetap melarangnya. Karena kesal dengan keributan yang ditimbulkan oleh kedua binatang tersebut, Fredrickson mengalihkan perhatian Doug dan Kevin dengan bola dan coklat. Dan Fredrickson dan Russell pun melanjutkan perjalanannya tanpa dua binatang tersebut. Tetapi, akhirnya Kevin dan Doug kembali lagi. Nah, mungkin kesal aja. Karena sudah gelap, mereka pun bermalam dengan meratapkan rumahnya Fredrickson. Ya, walaupun tendanya Russell terpental. Nah, di sini Russell bercerita tentang bagaimana dia tidak bisa mendirikan tenda dan dirinya yang tidak mendapat perhatian cukup dari orang tuanya, alias jauh dari orang tuanya. Di sini juga kita melihat Russell mengucapkan kata-kata yang mirip dengan kata-kata yang diucapkan Ellie dan membuat Fredrickson teringat. Dan keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan terlihat Kevin memanggil anak-anaknya yang berada di sarangnya, yaitu di bebatuan berkelok-kelok. Tanpa disadari, ternyata mereka telah diikuti oleh Alpha beserta anak buahnya. Alpha pun membawa paksa Russell dan Fredrickson ke tuannya. Di sini, kita bisa lihat mereka tidak menyadari keberadaan Kevin karena Kevin bersembunyi di atas rumah Fredrickson. Nah, kemudian sampailah mereka di sebuah tempat yang dipenuhi oleh banyak sekali anjing yang ingin menyerang mereka. Seseorang pun muncul untuk menghentikan anjing-anjing tersebut, dan dia adalah Charles Mans. Yaps, orang yang diidolakan oleh Fredrickson dan Ellie dari kecil. Mans mengundang Fredrickson ke kapal Zeppelin miliknya dan menawarinya makan.
Di sana, Mans menceritakan tentang burung yang sedari dulu sangat ingin ia tangkap. Dan burung itu adalah... Hey, that looks like Kevin. Yaps, ternyata burung itu adalah Kevin. Ketika Russell melihatnya, Russell keceplosan menyebutkan nama Kevin. Hal tersebut membuat Mans curiga dengan mereka. Fredricksen pun mengajak Russell pergi dari balon Zeppelin itu dan tidak ingin mencari masalah. Namun, sialnya, si Kevin muncul dan Mans melihatnya. Dikejarlah burung itu oleh ratusan anjing Mans. Tanpa pikir panjang, Kevin langsung menaikkan Russell dan Fredricksen ke punggungnya untuk menghindari kejaran anjing-anjing tersebut. Doug juga ikut untuk membantu mereka kabur. Dengan berpegangan pada Kevin, mereka melompati sebuah jurang dan berhasil melewatinya. Sayangnya, hal ini harus dibayar dengan luka pada kaki Kevin akibat gigitan dari Alpha. Russell mengobati Kevin dan memohon kepada Fredricksen agar mengantar Kevin kembali ke sarangnya. Alpha dan kawanan anjing lainnya kembali kepada Charles Mans karena telah gagal menangkap burung yang mereka incar. Dan Alpha juga teringat kalau Doug bersama Kevin, sehingga Mans langsung melacak mereka menggunakan kalung yang dipakai oleh Doug. Pada saat yang bersamaan, Doug memastikan bahwa mereka tidak diikuti oleh Charles Mans tanpa mengetahui bahwa kalung yang dibawanya tersebut telah mengunci lokasinya. Kemudian, Fredricksen dan Russell melanjutkan perjalanan pada malam harinya untuk mengantar Kevin kembali ke sarangnya dan bertemu anak-anaknya kembali. Namun, tiba-tiba rombongan Charles Mans beserta anjing-anjingnya datang dengan balon Zeppelinnya untuk menangkap Kevin. Mans tidak membiarkan Fredricksen untuk ikut campur, oleh karena itu dia membakar rumah Fredricksen untuk mengalihkan perhatian Fredricksen. Kevin pun akhirnya tertangkap dan Russell tidak dapat melakukan apa-apa. Fredricksen yang mengetahui rumahnya terbakar segera memadamkan api tersebut. Api pun padam, tetapi Kevin tertangkap oleh Mans. Hal ini membuat Russell bersedih. Fredricksen yang kesal meluapkan amarahnya. Jika bukan saja karena kemunculan Doug dan Russell, dia tidak akan terlibat dengan semua masalah tersebut. Fredricksen kemudian melanjutkan perjalanannya tanpa memedulikan apakah dia dibantu atau tidak. Dan akhirnya, Fredricksen sampai tepat di atas Paradise Fall sesuai dengan yang ia janjikan kepada Ellie. Russell yang sudah kesal dengan Fredricksen membuang badge lencananya. Fredricksen tidak mempedulikannya dan masuk ke dalam rumah untuk merapikan barang-barang dan beristirahat sejenak sembari membuka buku harian Ellie. Tidak terduga, ternyata pada lembaran yang ia kira sudah habis terdapat lembaran yang berisi kenangannya bersama Ellie dan terdapat pesan. Terima kasih untuk petualangannya. Sekarang carilah petualangan yang baru. Hal tersebut membuat Fredricksen tersadar dan ingin menemui Russell, namun sudah terlambat. I'm gonna help Kevin, even if you won't. Russell pergi dengan membawa balon dan pembersih debu untuk menyelamatkan Kevin walaupun Fredricksen tidak ingin membantu. Fredricksen yang khawatir dengan Russell langsung menyusul Russell bersama dengan Doug. Nah, Russell berhasil sampai di balon Zeppelin Mans, namun dia ditangkap dan dibuang melalui pintu Zeppelin. Untungnya, Fredricksen datang tepat waktu untuk menyelamatkan Russell sebelum Russell terjatuh. Fredricksen mengunci Russell dalam rumahnya agar Russell tetap aman, sementara ia dan Doug pergi menyelamatkan Kevin. Nah, di sini nih, Doug sangat membantu Fredricksen untuk mencapai tempat dikurungnya Kevin. Ketika sampai di tempat Kevin dikurung, Fredricksen melemparkan bola kepada anjing-anjing penjaga tersebut sebagai pengalih perhatian. Dan benar saja, triknya berhasil. Mereka pun melepaskan Kevin, namun tiba-tiba Mans muncul dengan membawa sebuah pedang. Doug yang melihat Mans ingin menyerang Fredricksen langsung menggigit Mans. Fredricksen yang saat itu sudah tersudut langsung keluar menuju bagian atas balon Zeppelin bersama Kevin. Di sisi lain, Doug sedang mempencundangi si Alpha yang membuatnya sekarang jadi seorang Alpha. Russell yang tadinya diserang oleh anjing-anjing dengan menggunakan pesawat mini juga berhasil menghindar dan kabur dari kejaran anjing-anjing itu. Namun, ketika Russell sampai di atas balon Zeppelin dan mengajak mereka semua naik, tiba-tiba Mans muncul dan menembaki mereka dengan senjata api. Fredricksen pun terjatuh dan menahan rumahnya. Mans masih mengejar burung itu sampai ke dalam rumah. Kemudian Fredricksen mempunyai ide dengan menyuruh mereka semua berpegangan pada Kevin. Setelah itu Fredricksen menunjukkan coklat kepada Kevin. Sontak saja Kevin langsung meloncat keluar rumah tersebut. Nah, rumah Fredricksen pun jatuh bersamaan dengan Mans. Namun, bagaimana nasib Russell, Doug, dan Kevin? Mereka selamat. Fredricksen menahan tali yang mereka gunakan untuk berpegangan.
Setelah itu, mereka mengantar Kevin kembali ke sarangnya dan bertemu anak-anak Kevin. Seperti biasa, tongkat Fredricksen dimakan oleh Kevin dan bola-bolanya dimakan oleh anak-anak Kevin. Kemudian, Russell, Fredricksen, dan Doug mengucapkan selamat tinggal kepada Kevin dan kembali ke Amerika menggunakan balon Zeppelin yang ditinggalkan oleh Mans. Latar berganti di tempat di mana anak-anak penjelajah alam atau pramuka sedang menerima penyematan lencana. Terlihat Russell sendirian tanpa ada yang mendampingi. Namun Fredricksen tiba-tiba muncul dan memberikan lencana lain, yaitu lencana Ellie, karena Russell telah membantu Fredricksen melebihi dari seharusnya. Suasana terlihat gembira dan terlihat semua anjing ikut dalam kegiatan penyematan lencana tersebut. Setelah penyematan lencana itu, Russell dan Fredricksen makan es krim dan menghitung jumlah mobil berwarna biru dan merah. Doug juga menemani mereka. Dan akhirnya film ini diakhiri dengan latar di mana rumah Fredricksen mendarat tepat di tempat yang dia janjikan kepada istrinya Ellie, yaitu Paradise Fall. Nah, pesan moral di film ini adalah setia kepada pasangan. Seperti yang kalian lihat, Fredricksen dan Ellie sangat setia walaupun banyak hal yang menerpa mereka. Selain itu, yang paling terlihat di sini adalah tentang menepati janji, di mana Fredricksen menepati janjinya kepada Ellie dan juga dia pun menepati janjinya kepada Russell untuk menyelamatkan Kevin. Oke Sobat Movie, demikianlah alur cerita film Up yang sangat legendaris ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like sesuka hati kalian. Thank you Sob.